Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas 9 semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita di pertemuan kali ini pembelajarannya tidak melalui Zoom ya, tapi melalui video pembelajaran. Di pekan lalu kita sudah belajar mengenai benua. Sudah ada 3 benua yang kita pelajari, yaitu ada benua Asia, Amerika, dan juga Afrika. Nah, di pekan kali ini kita masih akan belajar tentang benua kelanjutannya. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama atau benua yang pertama ya, yaitu benua Eropa. Nah, teman-teman tahu tidak? Ternyata benua Eropa ini bukanlah benua tersendiri, melainkan semenanjung dari benua Asia. Itu sebabnya mengapa benua Eropa dan benua Asia ini disebut sebagai Eurasia. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar ya kata-kata Eurasia atau gabungan dari benua Eropa dan benua Asia. Untuk negara-negaranya di benua Eropa terdapat beberapa wilayah, dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Tengah, dan Eropa Timur, di mana setiap wilayahnya memiliki negaranya masing-masing. Seperti di Eropa Utara terdapat Islandia, Norwegia, dan sebagainya. Di Eropa Barat terdapat Jerman, di Eropa Selatan terdapat Italia, dan sama dengan yang lainnya di Eropa Tengah maupun Timur juga memiliki negara-negaranya. Untuk negara-negaranya teman-teman bisa lihat di buku paket IPS halaman 15. Kemudian yang selanjutnya ada iklim dari benua Eropa. Iklim dari benua Eropa ini jika dilihat dari mataharinya terdapat 4, yaitu ada iklim panas, kemudian ada iklim gugur, iklim dingin, dan iklim semi atau musim semi. Selanjutnya adalah kondisi geologisnya di benua Eropa. Di benua Eropa terdapat dataran rendah yang membentang dari Rusia hingga Prancis. Di barat daya dan selatan terdapat gunung atau pegunungan yang dinamakan pegunungan Alpen yang memiliki cabang-cabang atau pegunungan lainnya. Selanjutnya ada flora dan fauna. Flora dan fauna yang tumbuh di benua Eropa, tumbuhan yang terdapat pada benua Eropa ini bervariasi ya teman-teman, sama seperti negara-negara lainnya, mengikuti pola iklim maupun tanah yang ada. Di daerah pedalaman Eropa terdapat tanaman tundra, rumput, dan kapas. Sementara untuk faunanya di Eropa ini terdapat beruang, chamois, ibex, serigala, rusa kutub, dan lain-lain. Untuk rasnya, ras di benua Eropa ini sebagian besar masyarakatnya rasnya ini Kaukasoid ya teman-teman. Kita sudah pernah bahas tentang ras Kaukasoid. Ciri-cirinya adalah rambutnya hitam atau pirang, berkulit putih, namun ada juga yang hitam, dan berbadan tinggi dan tegap. Kemudian selanjutnya ada benua terkecil yaitu benua Australia. Benua Australia ini negaranya antara lain ada Australia, Fiji, Guam, Kiribati, Selandia Baru, dan sebagainya. Untuk iklim di benua Australia ini terdapat 3. Yang pertama ada tropis, subtropis, dan iklim sedang. Untuk kondisi geologisnya di benua Australia ini terdapat plato barat. Plato ini merupakan daratan tinggi ya teman-teman yang dilanda erosi, disebut sebagai plato. Kemudian di Australia juga terdapat dataran rendah, dataran tinggi di bagian tengah, timur, maupun di barat. Untuk ras dari benua Australia itu sendiri merupakan penduduk asli benua Australia adalah suku aborigin dengan ciri-ciri berkulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan kelopak mata yang lurus. Selanjutnya ada flora dan fauna. Kebanyakan tanaman dan hewan Australia hanya dijumpai di Australia saja.
Untuk jenis tanamannya di Australia banyak terdapat pohon kayu eukaliptus, dan untuk faunanya terdapat kanguru dan koala. Itu adalah fauna khas dari Australia. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke benua yang terdingin, yaitu sering kita dengar ya namanya ada kutub utara dan kutub selatan. Kita bahas satu-satu. Kutub utara dan selatan itu ada di mana dan apa saja perbedaannya? Yang pertama adalah kutub selatan. Kutub selatan ini berada di ujung bumi yang merupakan sumbu bumi. Nah, kalau teman-teman lihat di peta, kutub selatan atau benua Antartika ini adanya di paling bawah ya teman-teman, di paling selatan, paling bawah dari peta. Benua ini merupakan benua terdingin di dunia, dengan suhu mencapai minus 85 derajat sampai minus 90 derajat Celcius. Dan hampir rata-rata bagian dari kutub selatan ini diselimuti oleh es yang tingginya 2,5 meter. Wah, bisa kita bayangkan ya teman-teman betapa tingginya atau dinginnya di sana. Kutub Selatan merupakan wilayah di dunia yang belum terjamah oleh manusia dan tidak selalu disinari oleh matahari. Kutub Selatan merupakan tempat yang tidak dimiliki oleh negara manapun dan tidak memiliki riwayat jajahan teman-teman. Sesuai perjanjian Antartika, tanah dan sumber daya yang ada di Kutub Selatan ini hanya digunakan untuk penelitian ilmiah dan perdamaian. Nah, perjanjian Antartika itu sendiri adalah perjanjian antara 12 negara dengan menyepakati kepemilikan dari benua Antartika, yang hasil akhirnya adalah benua Antartika tidak dimiliki oleh negara siapapun. Fauna di Kutub Selatan ini ada berbagai macam ya teman-teman. Yang pertama itu ada penguin, kemudian ada anjing laut, ada ikan paus, dan ada burung laut. Nah, itu adalah sekilas tentang Kutub Selatan atau benua Antartika. Nah, kita sekarang beralih atau kita sekarang pindah ke Kutub Utara. Kalau teman-teman lihat, Kutub Utara ini adanya di atas ya teman-teman, dekat dengan benua Amerika. Ada di paling utara, paling atas di bagian peta. Wilayah es Arktik atau yang lebih dikenal dengan Kutub Utara merupakan lautan beku yang dikelilingi oleh daratan. Arktik atau Kutub Utara ini memiliki suhu yang lebih hangat dibandingkan Antartika. Berbeda dengan Kutub Selatan ya teman-teman, kalau Kutub Selatan ini tidak bisa dihuni atau tidak bisa ditinggali oleh manusia, kalau Kutub Utara ini bisa dihuni oleh manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah terdapat kota-kota di Kutub Utara. Di antaranya adalah Barrow dan Tromsø, dan ada beberapa kota lainnya. Selain itu, hanya di Kutub Utara ditemukan beruang kutub yang berkembang biak secara alami. Dan di Kutub Utara pula terdapat suku yang sering kita sebut yaitu suku Eskimo. Di Kutub Utara suku Eskimo bermukim. Nah, itu adalah sekilas tentang Kutub Utara dan Kutub Selatan teman-teman. Perbedaannya salah satunya adalah kalau Kutub Selatan tidak bisa dihuni ya teman-teman, tidak ada penghuninya, tidak bisa ditinggali oleh manusia. Namun kalau misalnya di Kutub Utara bisa gitu. Baik teman-teman, untuk penjelasan hari ini Ustazah rasa cukup ya. Dan untuk penugasannya nanti teman-teman bisa lihat di Google Classroom. Terima kasih, semoga dapat menambah wawasan dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.